Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama channel House Mystery. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian yang menonton channel ini diberi kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Kali ini gue dapat cerita dari kalian yang terima kasih telah berbagi cerita dan mengizinkan gue untuk bercerita lagi kali ini, di mana Rian dan teman-temannya mendaki gunung di via Slakataka. Dan mereka selalu dibayang-bayangi oleh wanita yang bersuara melengking. Mau tahu bagaimana ceritanya dan keseruannya? Tonton channel ini terus. Sebelum kita lanjut ceritanya, tolong like, komen, dan subscribe ke sini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita dari House Mystery. Dan kalian yang pengen cerita-cerita horornya gue bikin video kayak gini, kirim cerita kalian ke email di bawah ini. Oke? Udah siap ya? Let's go! Pendidikan ini bermula dilakukan sekitar 3 tahun yang lalu. Di bulan November, Rian masih bersekolah di bangku SMK daerah Jawa Tengah. Waktu itu adalah kali pertama dia mendaki gunung. Saat itu dia berencana mendaki gunung via Selamat Slakataka bersama dengan teman-temannya, Opan, Anang, dan Iki. Setelah menyiapkan segala sesuatunya yang dibutuhkan, mereka pun berangkat ke Slakataka dengan sepeda motor. Rian yang berboncengan dengan Anang dan Opan berboncengan dengan Iki. Mereka menaiki 2 sepeda motor. Di perjalanan, sebenarnya Rian sudah ragu dan was-was karena sebentar lagi mereka pengen ujian nasional. Dia takut mereka nggak bisa balik dengan selamat dari gunung itu. Rian pun membicarakan hal itu dengan Opan. Opan bilang, ya udah, bismillah aja. Sayang, udah ngeluarin modal sama waktu kita. Singkat cerita, mereka akhirnya telah sampai di base camp Slakataka jam 4 sore. Mereka berangkat hari Jumat setelah pulang sekolah. Mereka pun berencana menginap di gunung itu selama 3 hari 2 malam. Mereka berencana akan turun kembali hari Senin. Mereka pun mengurus sikmaksi dan perlengkapan lainnya. Setelah mereka berkemas dan packing ulang carrier, mereka pun berdoa dipimpin oleh Iki. Secara si Iki memang terkenal agak religius daripada yang lainnya. Mereka pun berangkat setelah meminta izin kepada orang-orang yang di base camp sana. Di base camp sebelumnya mereka diberi nasihat untuk selalu menjaga kata-kata mereka. Akhirnya mereka pun melakukan pendakian sekitar jam 5 sore. Mereka berjalan bahagia sambil tertawa, sambil bercanda, dan sambil mengomong satu dengan yang lain. Tidak lupa mereka pun mengambil foto di gapura di via Gunung Selamat Slakataka. Formasi barisan waktu itu dipimpin Anang sebagai leader, Rian di posisi kedua, Opan di posisi 3, dan Iki sebagai sweeper. Mereka pun berencana untuk ngecamp di pos 5. Mereka pun bawa begitu banyak logistik supaya mereka tidak kekurangan makanan di atas. Sepanjang jalan banyak yang mereka temui penduduk yang mulai pulang karena hari sudah petang.
Sebenarnya mereka pun ragu untuk berjalan di waktu petang. Anang pernah bercerita kalau dulu waktu di SMP pernah mendaki ke Gunung Slamet ini, dan Rian pun percaya kalau anak ini bisa diandalkan sebagai leader. Setelah 45 menit mereka berjalan, mereka mendengar suara azan maghrib. Mereka pun istirahat sejenak dan melakukan ibadah sholat. Setelah itu Rian menyalakan sebatang rokok dan tertawa terbahak-bahak bersama teman-temannya. Samar-samar terdengar ada yang ikut tertawa. Rian dan Iki pun saling menatap, karena mereka berdua lah yang dengar suara itu. Rian bilang, lu pada denger nggak? Ada yang ketawa selain kita. Anang bilang, udah kurang-kurangin bercanda, udah mulai gelap nih. Opan bilang, paling suara kita yang mantul, ini kan gunung. Setengah 7 malam mereka melakukan perjalanan kembali, dan setelah 1 jam mereka pun sampai ke pos 1. Mereka melihat ada beberapa pendaki. Mereka melihat para pendaki, kurang lebih 6 orang lagi ngecamp di situ. Anang bertanya kepada salah satu dari mereka. Anang bertanya, "Bang, naik apa turun?" "Naik, Bang." "Udah telat loh." Dan pendaki itu bertanya lagi, "Yakin bang, gak mau ngecamp dulu di sini?" Rian pun menjawab, "Enggak, Bang, kami ngejar waktu juga. Duluan ya." Dan saat perjalanan menuju pos 2, waktu sudah menunjukkan pukul 7.45 menit. Cuaca saat itu mendung. Jalanan lumayan curam. Mereka mendengar banyak sekali yang tertawa di belakang mereka. Mereka pikir itu pendaki lain yang di belakang mereka, yang begitu jauh jaraknya, karena suaranya itu terdengar samar-samar. Tiba-tiba Anang bilang, "Semuanya jangan ada yang bengong. Anang mau semuanya fokus dan sering-sering ngobrol satu sama yang lain." Dian bilang, "Apaan sih lo, Nang? Kan gua dari tadi ngelauk mulu." Di sini memang Rian ini paling nyablak dan lebih konyol daripada yang lainnya. Setelah itu, Diki dari belakang, tiba-tiba Iki dari belakang langsung menyalip Rian dan mendekati Opan. Iki bilang, "Pan, lu belakang ya, kayaknya sebentar gua mau mati nih." Opan bilang, "Kayaknya sebentar lagi kita bakal nyampe nih di pos 2. Tambah semangat mereka. Sampai mereka di pos 2, beristirahatlah mereka di sana. Dan kembali Rian menyalakan sebatang rokok. Dan pukul menunjukkan jam 9.15 malam. Dan mereka kembali berjalan menuju ke pos 3. Mereka dikagetkan oleh sesosok yang meloncat-loncat dari ranting ke ranting. Mereka mencoba menyenter suara itu, tapi tidak terlihat apa-apa kecuali ranting-ranting yang bergoyang akibat diloncati. Mungkin itu monyet atau tupai. Dan di saat yang bersamaan mulai tercium bau amis. Opan bilang, "Bau amis ya, coba lu cek apa bungkus ayam di tas lu terbuka." Dan Rian pun mengecek ke dalam tasnya, apakah daging ayam itu terbuka dari bungkusannya. Ternyata masih terpus rapi oleh plastik tersebut. Lalu setelah itu, dari belakang terlihat samar-samar seperti ada orang yang sedang naik. Orang itu memakai baju serba putih, dan Rian mencoba untuk memanggil dia. "Bang, siapapun, sini gabung aja."
Anang tiba-tiba narik tangannya Rian dan dia bilang, ayo jalan, udah gak usah diragukan. Iki dan Opan sontak istighfar dari situ. Karena pas dia lihat lagi ke belakang, sosok itu hilang. Rian berpikir, itu orang apa bukan? Sepertinya bukan. Sampai di pos 3, mereka pun lihat ada beberapa tenda di situ. Mungkin 4 atau 5 tenda di situ. Dan ada warung di situ. Langsung mereka pergi ke warung itu untuk membeli pisang goreng dan istirahat sejenak. Jam setengah 11 malam, mereka pun ingin melakukan perjalanan lagi dan pamit kepada ibu warung tersebut. Sudah malam, Nak. Sebaiknya kalian mendirikan tenda di sini aja buat jaga-jaga. Tapi mereka memutuskan untuk tetap lanjut. Di perjalanan, Anang bilang, cepat sedikit, sebentar lagi hujan nih. Gak berapa lama, ternyata benar. Hujan mengguyur mereka dengan sangat deras. Opan bilang, hoi, balik aja lagi kita ke pos 3 yuk. Rian bilang, tanggung Pan, bego lu, habis ini kan pos 4. Nih lu lihat. Habis itu dia menunjukkan peta yang dapat dari base camp. Di situ dijelaskan bahwa pos 4 itu pos Samarantu. Pos itu terlarang. Dengan alasan apapun, jangan berlama-lama di pos itu. Apalagi sampai ngecamp. Akhirnya mereka memutuskan untuk turun lagi ke pos 3. Tampaknya di pos 3, Rian di situ menggigil kedinginan. Dia hanya bisa melihat teman-temannya membangun tenda. Mereka pun membangun tenda di paling ujung sebelah barat. Dan di samping mereka itu tepat bersebelahan dengan jurang. Setelah tenda berdiri, masak-masaklah mereka depan tenda itu. Setelah selesai masak, Rian pun berteriak ke tenda-tenda lain untuk menawarkan makanan. Si Anang menatap Rian dengan tatapan tajam. Anang bilang, ini di gunung Yan, kita tamu di sini. Anang pun gak senang dengar Rian berteriak-teriak seperti itu. Iki pun menyuruh mereka secepatnya tidur setelah melakukan aktivitas makan-makan. Dia pun menanyakan, besok kita muncak jam berapa? Anang bilang, jam 6 aja kali ya. Anang pun langsung menolak usulan itu. Mengusulkan untuk kita ke puncak jam 4 saja, supaya mereka dapat melihat sunrise atau matahari terbit. Dan mereka semua pun setuju. Dan jam sekarang menunjukkan pukul 12 malam. Mereka semua pun tertidur. Namun tiba-tiba di sela mereka tidur, mereka mencium bau amis yang sangat menusuk. Rian dan Anang pun terbangun. Anang pun bilang, udah gak usah diperhatiin Yan, kita tidur aja. Dengan rasa penasaran, Rian pun mengintip keluar tenda melalui jendela tersebut. Hah? Ternyata ada sesosok wanita yang terlihat dari luar tenda, tepatnya di bawah jurang. Rian pun langsung berpikir, hah? Kuntilanak? Tanpa pikir panjang, Rian pun masuk lagi ke dalam selimutnya. Dan dia berusaha untuk tidur kembali. Jam 2 pagi. Rian dikagetkan dengan Opan yang berlari dari luar tenda. Rian pun bertanya, Pan, dari mana lu Pan? Pan di situ cuma bisa istighfar dan dia berkata, abis kencing gua. Rian pun bertanya lagi karena dia penasaran, kenapa lu lari-lari seperti itu? Dan di situ Opan cuma bilang, udah balik lagi ke tenda, kita tidur saja lagi. Nggak bisa tidur sebenarnya karena dia masih kepikiran sama sosok yang kuntilanak tadi yang di bawah jurang tadi. Akhirnya dia memutuskan untuk tidak tidur lagi. Dan dia berpikir untuk membangunkan teman-temannya jam 4 subuh nanti. Tiba-tiba terdengar dari luar suara tangisan wanita dan tercium bau singkong bakar. Sepengetahuan gua, kalau tiba-tiba tercium bau singkong bakar dan ternyata nggak ada yang bakar singkong,
Itu tandanya ada makhluk lain di sekitar kita. Rian langsung istighfar di situ. Itu kuntilanak lagi. Lalu dia memutuskan untuk membangunkan ketiga temannya itu. Setelah mereka bangun, Rian pun bertanya, Nyium bau singkong bakar nggak sih lu pada? mereka pun ketakutan di situ. Mereka makin merinding ketika suara tangisan itu semakin kencang terdengar di telinga, berubah menjadi suara tertawa. Anang hendak keluar untuk mengecek dari mana sumber suara itu, tapi langsung ditarik lagi oleh Rian kembali ke dalam tenda. Iki lalu menyarankan supaya kita ke puncaknya agak siangan saja. Setelah itu mereka berdoa dan menyalakan salawat dari HP mereka. Anang bilang, udah sekarang kita tidur aja, kayaknya sepertinya kita lagi diuji nih. Mereka cuman ingin gangguin kita doang, soalnya tenda lain tuh kayaknya adem-adem aja tuh. Dalam hati pun Rian bilang, aduh gimana nih kalau terjadi apa-apa sama kita. Iki pun langsung membaca surat-surat pendek sambil dia tiduran. Mereka pun mulai mengikuti Iki sampai mereka pun tertidur pulas. Pun tiba waktu sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Mereka berempat pun langsung sarapan dan bercerita-cerita tentang yang lain untuk melupakan kejadian semalam. Pun berfoto-foto dan mengecek makanan dia atau logistiknya. Sepertinya logistik masih aman sampai nanti kita turun. Jam 7 pagi mereka pun mulai berjalan ke puncak. Perjalanan ke puncak pun cukup aman. Hanya terdengar suara orang minta tolong dari bawah jurang. Tapi suara itu mereka hiraukan. Sampai akhirnya mereka datang di pos 4, pos Samarantu. Rian pun mengajak mereka untuk istirahat sejenak di pos itu. Tapi tiba-tiba Rian pun napasnya sesak. Dia pun yang saat itu sedang merokok langsung membuang rokok itu ke arah semak-semak. Anang langsung mematikan rokok itu dan dia bilang, jangan sembarangan Yan, lu ah kebiasaan. Dan Rian bilang, napas gua sesek Nang. Pan pun langsung melepas carrier yang Rian bawa dan menyuruhnya jangan merokok dulu. Rian di situ merasa pusing, sepertinya banyak orang di sekelilingnya. Padahal nggak ada orang, tapi di situ dia merasa sesek dan pusing. Setelah beberapa saat menenangkan diri, Rian mengajak mereka untuk melakukan perjalanan kembali. Anang paham kalau Rian itu nggak nyaman berada di pos 4 itu. Opan dan Iki pun bertanya, apa lu udah enakan Rian? Rian pun menjawab, udah yakin. Mereka pun mulai berjalan dengan formasi yang sama seperti kemarin. Dengan dipimpin Anang, mereka pun melakukan perjalanan kembali. Setelah melakukan pendakian beberapa jam, sampailah mereka di puncak. Mereka pun gembira sekali di situ sampai mereka menangis dan berpelukan. Tiba-tiba Iki bilang, jangan senang dulu, kita ini belum turun. Kita kurang lebih menghabiskan 1 jam di puncak. Mereka foto-foto, bercanda dan beristirahat di situ. Setelah itu, kira-kira jam 9:30 pagi, mereka memutuskan untuk kembali ke tenda mereka. Ketika turun, nggak ada yang aneh-aneh. Hanya saja mereka yang sudah mulai kelelahan. Opan pun sempat terjatuh sampai 3 meter. Tapi teman-temannya malah menertawakannya. Namun saat mereka tertawa, seakan-akan ada yang ikut tertawa lagi bersama mereka. Kali ini suaranya berasal dari atas. Mereka pun terdiam dan saling menatap muka satu sama lain di situ. Ketika mereka melihat ke atas dan tidak ada apa-apa, dan suara tertawa pun hilang seketika. Mereka pun berjalan ke tenda dan sambil terus memanjatkan doa. Fisik mereka sudah sangat lelah
karena medan yang begitu berat. Sampai di tenda jam 1 siang karena mereka berjalan dengan sangat lambat di situ. Setelah mereka sampai di tenda, mereka pun makan-makan dan berencana menginap lagi di Celaka-Taka tersebut. Jadi di Celaka-Taka ada tempat ngecampnya ya. Mereka pun memutuskan untuk turun jam 2 siang. Di perjalanan turun, mereka tidak dapat gangguan apa-apa. Singkat cerita, sampailah mereka di tempat Celaka-Taka. Langsung mereka mendirikan tenda dan beristirahat. Tenaga mereka sudah habis terkuras. Mereka pun menyalakan api unggun lagi di situ. Mereka merasa aman karena menurut mereka sudah dekat dengan pemukiman warga. Padahal aslinya masih jauh. Mereka di situ nyanyi sambil menghabiskan sisa-sisa logistik yang mereka bawa. Setelah makan, tiba-tiba ada yang melempar kayu dari sebelah mereka. Rian bilang, "Woi, jangan bercanda." Dia kira itu pendaki lain yang mau naik. Ampun bilang, "Kayaknya kita salah nih nginep di sini." Ampun bilang, "Apa kita balik aja ya deh?" Rian pun berkata, "Udah, di sini kita kan nggak ganggu. Kita cuma mau refreshing nih." Iki pun bilang, "Udah, berdoa aja. Yang penting kita nggak ganggu di sini." Sebenarnya mereka pun takut, tapi mereka mencoba untuk menyembunyikan ketakutan mereka itu. Dan sampai jam 10 malam mereka mengobrol. Dan mulailah peristiwa itu kembali lagi. Mulai lagi tercium bau amis dan terdengar suara tertawa yang begitu dekat dan keras. Mereka pun berdoa dan saling berpegangan satu dengan yang lain. Dan mata mereka terus mencari dari mana sumber itu berasal. Tiba-tiba suara itu pun makin lirih dan lirih. Dahan pohon di atas seperti ada yang bergoyang-goyang dan bergelantungan di atas. Tapi nggak tahu apa. Rian pun langsung masuk ke dalam tenda, diikuti oleh ketiga temannya. Suara itu terus saja lirih. Dan suara tersebut terdengar dari atas pepohonan. Mereka pun melihatnya keluar. Dan ternyata sosok kuntilanak yang sedang bergelantungan melihat ke arah mereka. Sontak mereka berpelukan, mereka berdoa, mereka membaca surat-surat pendek yang mana mereka bisa. Lalu Iki mulai membaca ayat kursi dan akhirnya makhluk itu pun menghilang. Dan akhirnya mereka pun menutup diri dengan selimut dan mereka berusaha untuk tidur. Dan pun menyarankan untuk cepat pergi sekarang juga dari tempat itu. Tapi Iki dan Ana menolaknya karena jauh lebih berbahaya kalau kita berjalan di tengah malam. Rian pun meminta kepada teman-temannya agar tidak ada yang tidur. Teman-temannya pun mengangguk dan membaca doa sebisanya. Sekarang menunjukkan jam 3 pagi. Mereka pun mulai mengantuk. Dan akhirnya Iki dan Opan tidur duluan, disusul oleh Rian dan Anang. Tidak lama setelahnya, kira-kira 1 jam mereka tidur. Lalu mereka mulai lagi dikejutkan dengan suara kayu dilempar di samping tenda mereka. Dan terdengar juga suara kereta kencana yang lewat di depan tenda mereka. Mereka yang sedang sembunyi di dalam selimut tiba-tiba dikagetkan dengan Opan yang berteriak, "Siapa yang ngelus-ngelus kaki gua? Ya ampun, kita kan gak ganggu." Dia pun menangis sambil beristighfar. Mendekati azan subuh, ada sosok anak yang lari lalu lalang di depan tenda mereka. "Ayo, mungkin mereka ingin kita temuin." Anang di situ sambil menangis dan menahan rasa takut. Anang pun memberanikan diri dan mereka mulai mengintip dari sela tenda. Dan yang mereka lihat adalah anak kecil yang berlari menjauhi tenda mereka. Mana ada anak kecil yang main malam-malam kayak gini sendirian. Mereka pun ketakutan di situ sampai-sampai mereka tertidur dengan rasa takut campur kelelahan.
Akhirnya pagi pun tiba. Waktu sudah menunjukkan jam 7 pagi. Anang dan Rian membangunkan Igi dan mereka terus bertanya, "Lu lihat Opan nggak?" Karena tadi pas kita bangun dia sudah nggak ada di tempatnya. Mereka pun panik. Mereka pun mencari Opan di sekitar tenda sambil berteriak namanya. Dan tiba-tiba Opan pun tersengal-sengal lari ke arah tenda. Dia pun menangis dan memeluk Anang dan meminta Anang untuk cepat turun sekarang juga. Mereka pun langsung beres-beres dengan sangat cepat. Dia pun meminta untuk pergi sekarang juga. Singkat cerita, mereka pun turun dan mereka terjatuh-jatuh dari bukit tersebut. Selama turun itu, mereka tidak mau berlama-lama beristirahat. Pokoknya harus cepat turun kita sekarang. Jam 8.15, akhirnya mereka pun sampai di base camp. Mereka pun beristirahat dan mengobrol dengan orang-orang base camp seakan tidak terjadi apa-apa. Setelah itu, mereka pun langsung pulang ke rumah Anang. Karena hari itu hari Minggu, mereka pun sepakat untuk menginap di rumah Anang terlebih dahulu. Barulah di situ mereka pun bercerita apa yang dilihat dan mereka rasakan selama di pendakian itu. Opan pun cerita, ingat kan Opan yang habis lari-lari dari tenda jam 2 malam itu? Jadi jam 2 malam itu, setelah dia keluar dari tenda, dia berencana untuk kencing. Tapi karena dia nggak enak sama teman yang lain, dia pergi sendirian keluar tenda. Dia berlari ke bawah pohon. Pas dia mau kencing di situ, dia mendengar suara wanita yang tertawa terbahak-bahak. Ada kuntilanak yang sedang duduk di atas pohon itu sambil menyeringai dan tertawa menatap saya. Dan mukanya sangat berantakan. Sebenarnya dia pun udah gak nyaman berada di situ, tapi dia gak enak sama teman-teman yang lainnya. Lalu Rian pun bertanya kepada Opan, lu pagi tadi pergi kemana? Apa kencing lagi? Dia bermimpi, sepertinya dia mendengar bisikan dalam bahasa Jawa yang artinya itu, di sini aja. Dia pun kaget karena ketika dia membuka mata, dia sudah tidak di tenda lagi saat itu. Dia berada di pohon besar, persis dia kencing semalam waktu itu. Karena disitulah dia berlari ke tenda sambil nangis-nangis dan meminta sesegera mungkin pergi dari tempat itu. Karena dia itu sangat takut kalau mereka tidak bisa pulang lagi. Oke lah teman-teman, bagaimana itu tadi ceritanya? Tulis di sini di kolom komentar kita. Oke guys, gua mau kasih saran buat kalian. Kalau kalian mendaki gunung atau ke tempat-tempat yang jarang disinggahi, janganlah kalian sembarangan untuk kencing di bawah pohon besar ataupun di lubang. Oke? Sekali lagi guys, bagi anda atau teman-teman yang pengen ceritanya gue bikin video kayak gini, kirim cerita anda ke email di bawah ini. Oke guys? Dan bagi yang belum like video ini dan yang bagi belum subscribe, tolong subscribe ke channel ini. Jangan sampai ketinggalan di cerita House Mystery selanjutnya. Dan gua sendiri undur pamit. Yuk, cus.